Sahabat, Natal telah tiba. Senang kita bisa melewati tahun 2021 ini dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Walaupun kita tahu masa depan kita juga tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi. Karena varian demi varian dari COVID-19 terus bermunculan. Tetapi kita percaya Tuhan yang telah memampukan kita melewati badai 2020-2021, Tuhan juga akan menyertai kita memasuki tahun 2022, walaupun mungkin badai masih akan ada. Tetapi tangan Tuhan selalu memegang kita, dan Dia selalu menopang kita dalam seluruh kehidupan kita. Dalam Natal ini, saya mau mengajak kita melihat, merenungkan Lukas 1 ayat 37 yang mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pernyataan dari malaikat Gabriel kepada Maria menunjukkan bahwa bagi Allah segala kebenaran firman Tuhan yang telah dinyatakan tidak akan ada yang gagal. Begitulah versi NIV menjelaskan teks ini. Artinya, semua di tangan Tuhan tidak akan ada yang mustahil. Semuanya dapat dikerjakan. Namun kita harus melihat konteksnya, teksnya. Bahwa apa yang Tuhan telah janjikan, apa yang telah Tuhan firmankan, tidak akan ada yang gagal. Nah, kenapa tidak ada yang gagal? Karena kita melihat Zakaria dan Elizabeth yang dikatakan mandul dan dia sudah tua usianya, namun diberikan seorang putra, yaitu Yohanes Pembaptis, yang akan menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Mesias. Maria yang belum melakukan hubungan suami istri, dia telah mengandung daripada Roh Kudus, sebuah kemustahilan di dalam perspektif apapun logika manusia. Tetapi disinilah Allah ingin menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya, semua yang difirmankan dan yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan tidak akan ada yang gagal. Dari teks ini, saya mau mengajak saudara merenungkan firman Tuhan ini. Bahwa kita sebagai orang percaya harus terus memegang janji-janji Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Para pakar ekonomi sudah mengeluarkan jurus-jurus menghadapi situasi ekonomi. Para ahli kesehatan sudah mengeluarkan jurus yang jitu untuk menghadapi berbagai virus dan penyakit lainnya. Para ahli-ahli politik pemerintahan semua sudah menata begitu rupa. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak mengandalkan semua yang menjadi hikmat manusia ini. Kita berterima kasih atas hikmat yang dunia berikan menjadi satu insight buat kita. Tetapi kita harus lebih mengandalkan kebenaran firman Tuhan itu. Yaitu agar kita menjadi serupa dengan Dia. Serupa dengan gambarannya. Dan menjadi orang-orang yang terus memegang janji-janji Tuhan itu. Sebagaimana Maria memegang janji Tuhan. Dan dia bertindak pergi, melangkah ke rumah Zakaria dan Elizabeth. Kemudian dia memuji Tuhan dengan nyanyian yang terkenal namanya Magnificat. Begitulah sikap kita menghadapi badai ini. Kita harus berani melangkah bersama dengan Tuhan.
Jangan kita dikungkung oleh rasa takut, dikungkung oleh tekanan-tekanan, berita-berita buruk. Tapi kita berani melangkah maju bersama dengan Tuhan. Penuh hikmat dan kebijaksanaan. Waspada tetapi berani melangkah. Kita orang percaya harus maju, melangkah, bekerja, menciptakan peluang-peluang usaha dan pelayanan. Kita tidak boleh berdiam diri, menunggu sesuatu itu akan selesai. Begitu pula, ketika badai ini datang, kita harus bersikap seperti Maria, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengagungkan Tuhan. Itulah renungan tentang Natal, di mana Maria meresponi pernyataan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita harus melihat dari perspektif segala kebenaran firman Tuhan yang kita percaya tidak akan pernah gagal. Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat memasuki tahun 2022 dengan penuh kemenangan. Shalom.